Galatia 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Galatia ini ya, ada dua pilihan yang seringkali menjadi pilihan dalam kehidupan kita, apakah itu keinginan daging atau keinginan roh. Ya, dulu saya berpikir bahwa ini mungkin keinginan untuk makan daging ya. Ternyata bukan seperti itu ya. Keinginan daging di sini nanti kita lihat sebentar apa arti dari keinginan daging. Nah, saya akan berbicara sedikit ya mengenai keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging itu berbicara keinginan duniawi ya. Sedangkan keinginan roh itu berbicara keinginan yang selaras dengan keinginan Allah sendiri. Allah itu roh, amin. Allah itu roh ya. Jadi keinginan roh itu keinginan yang selaras dengan keinginan Allah. Nah, di sini kita akan melihat di ayat yang ke-19 sampai 20. Coba kita lihat. Galatia masih pasal 5 di ayat 19 dan 20. Apa itu keinginan daging yang saya katakan tadi? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecahan. Sampai ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, di sini dikatakan di ayat 9 ini, ya, inilah perbuatan daging, ya, dari keinginan dulu baru menjadi perbuatan, ya. Jadi ketika kita menuruti keinginan daging, ya, ini akan terjadi, ya. Yang pertama di situ ada percabulan. Percabulan itu berbicara sesuatu yang dipaksakan dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian kecemaran ya. Kecemaran ini juga dalam banyak hal ya. Kecemaran di sini cemar, berbuat cemar ya. Bahkan ada juga yang mengatakan kecemaran ini juga termasuk orang yang suka merokok, katanya membuat udara cemar. Jadi kalau ada yang bertanya, kok kan tidak, firman Tuhan tidak melarang merokok. Nah, ini bisa kena katanya. Ini kecemaran ya, membuat kecemaran udara. Kemudian hawa nafsu, keinginan-keinginan yang berlebihan ya, keinginan-keinginan nafsu duniawi dan sebagainya, hawa nafsu. Penyembahan berhala. Saya sudah pernah menjelaskan mengenai penyembahan berhala. Penyembahan berhala sini berbicara sesuatu yang memprioritaskan di luar Tuhan, memprioritaskan sesuatu yang di luar Tuhan, yaitu penyembahan berhala. Termasuk orang yang menduakan Tuhan, ya kan? Yang dimaksud dengan menduakan Tuhan, ya sudah Tuhan masih percaya lagi hal-hal yang lain, ya. Bahkan ada yang mentigakan Tuhan, mengempatkan Tuhan. Nah, saya kasih contoh. Ada orang yang berpikir bahwa Tuhan itu bisa digabungkan dengan kuasa-kuasa lain, ya. Kita sudah baca di ayat 17 tadi, katakan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, nggak bisa nyatu, ya. Tuhan dan roh jahat nggak bisa nyatu. Itu berlawanan. Ya, ada yang kepercayaan yang sering kita dengar, sinkritisme, yang menggabungkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus dan kepada roh-roh lain. Ada juga yang sering menggabungkan, ya, bukan cuma bukan cuma dua yang dia percaya, tapi menyatukan. Bagi mereka itu kekuatan-kekuatan yang bisa disatukan. Cukup jelas bahwa hanya dua saja, keinginan roh dan keinginan duniawi atau keinginan daging, ya. Keinginan roh ini nggak bakalan bersatu dengan keinginan duniawi. Tuhan itu tidak bisa digabungkan, ya, dengan yang lain gitu. Tuhan itu atau Allah itu roh yang
melingkupi segala sesuatu. Ya, dimanapun kita ada di situ dia ada. Sampai seorang Raja Daud mengatakan, kemanakah aku mau pergi? Ya, di mana aku pergi? Tuhan ada di situ. Tuhan ada di segala tempat. Bahkan apa yang ada di hati kita pun Tuhan tahu. Amin. Itulah Tuhan kita, Allah yang adalah roh. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu pribadi, ya, pribadi itu terbatas adanya. Tapi kalau kita mengatakan seperti yang firman Tuhan katakan bahwa Allah itu roh, ya sudah, berarti Allah itu roh. Dia bisa ada di sana, di sini, di sana, di mana saja. Seluruh jagat raya ini dipenuhi dengan roh Allah itu. Dia semuanya ini ada di dalam Dia. Amin. Bukan dunia ini penuh dengan apa maksudnya? Bukan dia ada dalam dunia ini, tetapi dunia ini ada di dalam dia. Nah, itu yang benar, ya. Segala sesuatu ada di dalam dia, gitu. Jadi di manapun kita berada dia ada di situ. Itulah yang dimaksud dengan Allah adalah roh yang memiliki, yang bisa melakukan segala sesuatu, yang maha kuasa. Jadi ada yang taruh patung, ada yang menyembah itu kan patung, patung orang-orang ya biasanya yang dewa-dewa gitu kan, dewa mereka. Terus ada ditaruh apalagi, ada dewa ini, ada dewa ini, terus ada patung salib, digabung lagi patung Bunda Maria biar menyatukan kekuatan katanya. Aduh, ya itulah kebodohan, ya. Dipikir biar menyatu, ya, kekuatan itu biar menyatu. Itu Tuhan bilang kejijikan, ya, kekejian, itu keji di mata Tuhan. Tuhan nggak bisa disejajarkan dengan apapun, apalagi buatan manusia, ya, apalagi patung-patung itu buatan manusia. Nggak mungkin Tuhan hadir di patung itu, ya kan? Tuhan hadir di dalam hati kita. Amin. Sebentar, kita ada ayatnya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Oh, kita lanjut lagi, masih ada beberapa. Sihir, ya, perseteruan itu pertentangan, perselisihan, ya, iri hati, ya, iri hati. Kita tahu bersama, ya, mana iri hati, ya, ada kalanya iri hati ini juga yang harus kita lawan. Amin. Karena iri hati ini sering bikin sakit orang, ya, benar nggak? Ya, misalnya tidak senang melihat orang senang, atau bagaimana bahasanya, senang melihat orang, bagaimana sih bahasanya kalau iri hati itu? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, begitu ya. Iri hati, nah, itu tidak baik, ya. Kita harus patahkan. Itu bukan keinginan roh, itu bukan keinginan Tuhan. Jadi ya, keinginan Tuhan itu kita harus senang melihat orang bahagia, amin. Senang melihat orang itu sukses, amin. Kalau kita juga punya pikiran seperti itu, kita juga pasti akan sukses, ya. Kita akan terbawa dalam pikiran-pikiran yang positif, sehingga peluang-peluang untuk kita sukses kita ambil, kita juga menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian ada amarah, kepentingan diri sendiri, ya. Kepentingan ini berbicara egoisme, ya, ego, kepentingan diri sendiri, maunya harus keinginannya, maunya harus dia, ya, maunya harus keinginan dia yang diikuti, itu kepentingan diri sendiri, egois, ya. Percinderaan, roh pemecah ini provokator, sukanya mau bikin semua kacau, ya, itu roh pemecah. Kedengkian, ya, dengki, kemabukan, ya kan? Kemabukan ini ada dalam firman Tuhan, ya, tidak boleh mabuk, ya. Kemudian pesta pora, ya, pesta pora juga nggak boleh, ya. Dugem itu, ya, sebenarnya nggak bagus, ya, tidak efeknya tidak akan baik untuk hubungan kita dengan Tuhan. Itu ada akibatnya, ya, yang dugem itu, pesta pora, ya. Jadi yang suka apa itu? Dugem apa istilahnya itu? Joget. Ya, itu juga kalau sudah berlebihan itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di sini lagi ternyata ada dan sebagainya. Kalau ada kata dan sebagainya yang mirip-mirip itu, ya. Firman Tuhan lebih pintar, ya, dari kita, ya. Kita nggak bisa mengelak, ya. Dan sebagainya ini, ya, pokoknya yang bersangkut paut dengan orang yang mabuk apa? Bisa orang mabuk apa? Merokok juga kan, biasanya kan. Orang mabuk merokok, apalagi berbuat macam-macam. Judi nggak?
Itu yang sebagainya itu. Jadi luar biasa ya. Firman Tuhan tidak menulis tapi dia memberikan petunjuk bahwa ada lagi yang sebagainya. Nah, jadi itulah keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan roh ya, termasuk orang yang seperti saya bilang tadi, yang dia taruh patung di sini, dia taruh patung ini di sini, dia biar menyatukan kekuatan gitu kan. Terus ditaruh salib. Dia pikir Tuhan mau hadir. Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus itu roh dan dia jijik ya kalau dia disamakan dengan yang lain ya. Apalagi dia orang yang mau datang kepada Yesus terus lewat roh-roh leluhur, itu nggak bisa ya. Itu justru kekejian di mata Tuhan. Itu nggak bakalan satu ya. Tuhan gak bakalan menerima hal-hal yang seperti itu. Mau datang kepada Tuhan Yesus tapi lewat roh-roh jahat ya. Roh leluhur itu sebenarnya bukan roh dari orang yang sudah mati, tetapi itu roh dari setan, roh jahat. Karena orang yang sudah mati sudah pasti dia punya tempat masing-masing dan tidak bisa kelayapan lagi, tidak bisa kemana-mana. Sudah di situ sudah terkurung ya. Orang yang sudah mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada hanya roh-roh jahat yang seringkali orang berpikir bahwa itu adalah roh daripada leluhur. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dampak dari orang yang mengikuti keinginan roh. Nah, kita lihat di ayat 22. Kita lihat dulu di situ. Ya, buah-buah dari roh. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, ya kan? Ada kasih gitu. Ketika melihat orang itu dia selalu merasa iba, gitu kan? Ada kasih, amin. Itu orang yang selalu merasa iba ketika melihat orang yang susah, orang yang perlu dibantu, hatinya langsung tergerak, sama seperti hati Yesus seperti itu, ya, merasa iba gitu. Ketika melihat orang yang susah. Tapi hal yang harus kita ketahui juga bahwa merasa iba di sini ya, jangan hanya dalam hal-hal melihat orang itu misalnya tidak punya apa-apa ya. Itu standar, itu saya bilang itu standar manusiawi ya. Melihat orang susah terus kita merasa kasihan, itu standar manusiawi, bukan duniawi ya, standar manusiawi atau itu kasih manusia. Tetapi standarnya Tuhan itu ketika kita melihat orang yang susah dan di luar Yesus. Ya. Orang yang susah dan di luar Yesus, kasihan. Sudah menderita dalam kesusahannya, tidak ada jaminan keselamatan. Ya. Itu standar kasih Tuhan. Ya. Kita merasa iba melihat, wih kasihan dia. Sudah dia susah di dunia ini, terus dia tidak lagi di dalam Yesus. Bagaimana nanti kehidupan selanjutnya, berbicara surga nanti ya. Akses ke surga itu hanya dalam Yesus. Itu yang harus kita ada rasa iba ya, ada rasa kasihan melihat orang. Amin. Untuk sekarang itu standarnya Tuhan seperti itu ya. Mungkin secara manusia ya kita lihat kita merasa iba ketika melihat orang susah ya, kasihan banget ya. Itu sudah pasti. Orang-orang yang ada di dalam Yesus itu sudah pasti. Tapi standar lebih tinggi lagi ketika kita melihat orang yang di luar Yesus. Bagaimana mereka nanti ketika mati? Ya. Mereka tidak ada jaminan surga yang kekal. Nah, kemudian kasih sukacita. Ya, selalu ada sukacita. Walaupun memiliki masalah, tetapi orang itu akan selalu ada sukacita karena dia hidup di dalam roh. Kemudian ada damai sejahtera, ya kan? Ada kesabaran. Nah, itu orang yang hidup dalam roh itu sabar. Amin. Sabar orangnya, nggak cepat marah dan lain sebagainya. Kemurahan, kebaikan. Nah, ada kebaikan, ya. Jadi kebaikan ini bukan yang nomor satu. Kebaikan ini akan diperlengkapi. Orang-orang yang percaya yang hidup dituntun oleh roh akan diperlengkapi dengan kebaikan juga. Kebaikan standarnya Tuhan. Kesetiaan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini orang sering salah arti, ya kan? Dipikir kelemah lembutan itu caranya yang lembut gemulai gitu ya. Tetapi sebenarnya bagi saya kelemah lembutan ini berbicara hati yang lembut gitu. Orang yang sangat lembut hatinya itu adalah Musa.
firman Tuhan mengatakan. Lembut hatinya itu berbicara orang yang mudah diatur, ya, mudah diatur oleh Tuhan. Dia tidak keras hatinya, dia lembut hatinya, gampang untuk dinasehatin yang benar, dia mau menerima, ya, hal-hal yang seperti itu. Lembut artinya tidak keras hatinya. Kita bisa bayangkan kalau keras seperti besi atau batu, ya, atau besi lah, ya, kalau mau dibengkokin susah. Jadi supaya bisa bengkok harus dibakar, gitu kan? Itu orang-orang yang keras harus dibakar dulu baru bisa dibengkokin, gitu kan? Kalau dia lembut bisa dibengkokin, artinya bisa untuk diatur oleh Tuhan. Nah, kemudian penguasaan diri ditutup dengan penguasaan diri, ya. Jadi inilah buah-buah dari roh, ya, buah-buah ketika kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dan ini juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan terjadi kepada banyak tokoh-tokoh Alkitab, ya. Banyak terjadi kepada orang-orang yang ada yang ditulis di dalam Alkitab. Mari kita akan lihat beberapa dampak dari orang-orang yang hidup di dalam roh ini, ya. Kemudian juga kita akan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Nah, kita akan melihat dulu Yusuf di dalam Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat 38. Coba tolong baca. Ya. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, mereka sampai takjub melihat Yusuf yang penuh dengan roh Allah, ya. Dia seorang yang dikuasai oleh roh itu. Sehingga kita lihat bersama di dalam Kejadian pasal 39 dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang berhasil. Apapun yang dilakukan oleh Yesus selalu berhasil. Coba kita lihat Kejadian 39 ayat 23. Kejadian pasal 39 ayat 23. Apapun yang dia kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Nah, coba kita lihat. Ya, Kejadian betul. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bukan Yusuf yang membuat itu berhasil, tetapi Tuhan yang ada di dalam dia. Amin. Nah, kita lihat, kita mundur ke Kejadian 39 di ayat 1 sampai ayat berapa itu? Satu alinea saja, mungkin 3 ya, sampai 3. Coba kita lihat bagaimana di situ dijelaskan bahwa Yusuf itu disertai Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tambah lagi 1 ayat. Terus 4. Enggak apa-apa. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Artinya begini Bapak Ibu, ketika orang pun bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang disertai Allah gitu, ya. Ketika bosnya melihat bahwa Yusuf ini disertai Tuhan dan mereka melihat, oh, selalu apa yang dia buat selalu berhasil, makanya dia kepake. Bahkan sampai kalau kita lihat bukan hanya Potifar saja yang mengangkat Yusuf, ya. Si Firaun saja, ya, Firaun pada waktu itu pun mengangkat dia sebagai penguasa di Mesir pada waktu itu, ya. Segala tugasnya dia jadi penguasa di Mesir. Kalau Potifar ini hanya sebagai kepala pasukan. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seorang Yusuf, karena dia di Kejadian 41 tadi dikatakan bahwa dia yang penuh dengan roh Allah, ya. Dia dikuasai oleh roh Allah. Dia mengikuti tuntunan roh itu. Sehingga
ada karakter-karakter yang luar biasa yang terjadi. Ya, seperti yang tadi, yang kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, itu akan otomatis ya dimiliki oleh kita kalau kita memang mau hidup di dalam Tuhan Yesus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Akan ada itu dengan otomatis. Ya, apalagi kita selalu setia, taat, beribadah, taat mengikut Tuhan. Itu buah-buah ini akan otomatis kita miliki, dan itu akan kelihatan ya, orang akan melihat. Contohnya Yusuf, bosnya melihat, luar biasa orang ini, dia disertai Tuhan ya, dia memiliki karakter yang baik, dia memiliki inner beauty ya, sehingga di ayat-ayat selanjutnya dikatakan Yusuf seorang yang cantik parasnya ya, elok ya, pokoknya seperti itu berbicara karakter Yusuf ini menarik gitu. Ada inner beauty ya di dalam diri Yusuf. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalam kehidupannya yang dia mau dituntun oleh roh Allah itu. Amin. Nah, kemudian kita lihat lagi pengalaman yang ditulis di Alkitab, ada satu tokoh lagi ya, Daniel. Di dalam Daniel pasal 6, kita lihat dulu ayat 4. Daniel pasal 6, kita lihat ayat 4. Ya. Apa juga yang menjadi pengalaman dari seorang Daniel. Nah, kita baca dulu di sini ya. Mungkin mundur itu ayat 5. Mundur ke ayat 4. Ini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dampak dari Yusuf ini dikuasai oleh roh, ya kan? Sehingga dia menjadi seorang yang lebih, ya, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, ya, spirit dari Tuhan. Sebelumnya saya baca ya mengenai Daniel ini memang luar biasa. Ada kebiasaan dia yang dia terapkan selalu ya. Dia menyembah Tuhan, mungkin di ayat 11. Dia menyembah Tuhan. Dia 3 kali sehari dia berdoa. Di ayat yang ke 11 kalau nggak salah. Coba lihat. Daniel pasal 6 di ayat 11. Di situ kelihatan kebiasaan Yusuf ya, yang dia pertahankan juga. Nah ini 12, mundur berarti. Seorang Daniel, kalau tadi kita belajar Yusuf itu diangkat menjadi penguasa di Mesir, ya, cuma karena tuntunan roh. Tapi jangan Bapak Ibu saudara-saudari pikir bahwa ketika kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki roh Allah, spirit dari Tuhan, terus kita langsung diangkat. Tidak seperti itu. Ada proses ya. Yusuf itu kalau kita belajar prosesnya luar biasa. Daud juga seorang yang luar biasa karena memiliki roh Allah itu, ya, jangan salah, dia ada proses ya. Tapi ya kalau bersama Tuhan proses itu menjadi manis. Amin. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segalanya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Biasa, ya, berarti Daniel sudah membuat ini sebagai kebiasaan dia. Kebiasaan ini pun tidak bergeser. Artinya kebiasaan yang baik yang dia miliki itu tidak terganggu dengan adanya tuduhan untuk dia. Kalau kita pelajari bagaimana Daniel di dalam kerajaan itu ya, di ayat yang keempat tadi kita baca bahwa dia mendapat jabatan yang tinggi, ya kan? Dan dia menjadi berbeda dari orang-orang yang lain. Jadi misalnya dalam kerajaan itu ada raja, ya kan? Ada raja. Nah, kemudian di bawahnya raja itu ada 3 pejabat. Namanya pejabat tinggi.
Nah, ada 3 ya. Ini pejabat 1, pejabat 2, pejabat 3. Nah, Daniel ini dia termasuk pejabat tinggi yang melebihi dari yang lain. Dikatakan firman Tuhan seperti itu. Di bawah pejabat tinggi ini baru ada raja-raja. Ya, ada raja-raja. Di bawah mereka 3 ini baru ada raja-raja. Jadi, maaf, bukan raja-raja, wakil-wakil raja, ya. Jadi gambarnya mungkin bukan seperti ini, ya. Ini raja, terus ada wakil-wakil raja. Wakil raja saya pikir WR, ya. WR, wakil raja. Wakil-wakil raja. Nah, di bawah Yusuf ini ada pejabat tinggi. Di bawah raja ini ada pejabat tinggi, 3 pejabat tinggi. Ya. Yusuf itu berarti PT, pejabat tinggi 1, pejabat tinggi 2, pejabat tinggi 3. Daniel ini melebihi dari pejabat-pejabat tinggi yang lain. Ya, berarti dia sudah sama raja, dia sudah ya sudah, kalau saya bilang sudah ada inilah kesetaraan. Seperti Yusuf juga kan. Kalau Yusuf di Mesir, saya lihat waktu itu Yusuf itu seperti ini. Misalnya penguasa mereka kan namanya Firaun. Nah, dia sebenarnya sama Firaun itu sudah sama secara kekuasaannya, itu sudah sama. Yusuf sudah itu sebagai raja, cuman Firaun ya tetap masih sebagai raja, tapi boleh dibilang yang aktif itu adalah Yusuf yang memerintah. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa dampak atau pengaruh dari kita memiliki roh Allah itu, selain kita memiliki karakter-karakter yang kita baca di dalam Galatia tadi, kita juga akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Yusuf, kalau kita baca tadi, seorang Yusuf itu, ya, Tuhan membuat apa yang dia lakukan berhasil, apa yang dikerjakannya berhasil. Tuhan angkat dia, yaitu. Jadi begini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Jadi roh Allah itu yang ada dalam kita, ya, akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Amin. Mempunyai karakter yang baik, mempunyai karakter yang seperti Kristus, seperti Yesus. Nah, tapi juga kita harus belajar dari seorang Daniel, ya. Kalau Yusuf itu kita sudah tahu prosesnya seperti apa. Dia pernah disakiti oleh saudara-saudaranya, ya. Dia tidak pendendam, ya. Jadi ini juga penting Bapak Ibu. Ketika kita disakiti, kita tidak boleh dendam. Amin. Ya. Si Yusuf seperti itu, dia disakiti oleh saudara-saudaranya. Contoh, ya. Dia disakiti oleh saudara-saudaranya. Terus satu waktu saudaranya mengalami masalah, kelaparan waktu itu kan. Sedangkan Yusuf jadi raja dan dia yang membuat kerajaan itu makmur. Coba, orang-orang yang menyakiti dia datang kepada dia, kepada Yusuf. Yusuf itu nggak ada dendam bagi mereka. Justru Yusuf kasihan mereka gitu, ya kan? Ini karena kita memiliki roh Allah, ya. Kita menjadi orang yang tidak pendendam. Amin. Walaupun disakiti, wah, kalau melihat kesalahan saudara-saudaranya kepada dia, sudah dia dimasukin ke dalam sumur, sudah dia dijual, ya kan? Apalagi yang mereka lakukan kepada dia, ya? Mereka rencana membunuh, gitu kan? Itu mereka rencana membunuh dia, gitu. Cuman ada saudara mereka yang satu bilang jangan, ya. Kalau nggak salah Ruben yang protes, jangan,
Kalau kita bunuh dia, saya yang bertanggung jawab karena Ruben sebagai kakak. Nah, jadi secara hati ya, sebenarnya Yusuf ini harus kepahitan ya. Secara hati karena kan saudara-saudaranya mau bunuh dia, ya kan. Ada kalanya orang baru rencana pun dia sudah marah gitu, sudah kepahitan. Misalnya nih, contoh, Nobe ada rencana jahat ke Norbert, terus ketahuan sama Norbert, gitu kan? Maksudnya sesuatu rencana yang menyakitkan Norbert, misalnya kan? Norbert tahu, berarti kamu jahat loh, kamu merencanakan itu ya ke aku ya. Nanti kamu ya. Itu sudah ada dendam. Cuma contoh ya. Nanti kamu, aku ingat itu. Padahal baru rencana, iya kan? Baru rencana itu ada kalanya orang sudah dendam. Yusuf bukan hanya rencana. Mereka saudara-saudaranya berencana dan mereka lakukan. Gitu. Mereka masukkan dia ke sumur, mereka jual, gitu. Jual, ya sehingga Yusuf ya sudah jadi kayak barang dagangan dijual. Tapi itulah Bapak Ibu, kalau kita memiliki roh Allah, dimanapun kita ditempatkan, apapun yang orang lakukan kepada kita, apapun rencana orang yang buruk kepada kita, tidak akan terjadi, amin. Yang akan terjadi adalah perlindungan Tuhan, amin. Kemanapun kita berada, yang penting kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki roh itu, ya, roh itu harus ada bersama kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan yang akan buat berhasil. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, sudah kerjakan itu. Apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, sesuatu, misalnya pekerjaan yang kelihatannya kecil, sudah kita kerjakan, tetapi Tuhan bersama dengan kita. Amin. Satu waktu Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan itu berhasil. Tetapi ada proses yang harus kita lewati. Karena apa? Seringkali proses itu untuk membentuk kita. Banyak hal-hal mungkin yang harus kita lewati lewat proses itu, ya. Saya seringkali memberikan ilustrasi mengenai kupu-kupu. Dari ulat ke pompong ya. Nah, itu berbicara ada perubahan-perubahan dari ulat ke pompong. Nah, sebelum dia jadi kupu-kupu itu, ya dari kepompong menjadi kupu-kupu itu, ada proses di situ. Ya. Ketika proses itu dia jalani, ya, maka dia akan menjadi kupu-kupu yang indah gitu. Ketika proses itu rusak, atau misalnya nih, kadang-kadang kan orang itu melihat, aduh kasihan itu kepompong menjadi kupu-kupu, kasihan. Ya memang seperti bersusah gitu. Tapi kalau dia lewati satu keadaan itu, dia akan jadi kupu-kupu yang indah. Berbeda halnya dengan ketika kepompong ini menjadi kupu-kupu, terus ada mungkin anak-anak itu kasihan ya, dibantulah, justru akan merusak kupu-kupu itu. Mungkin kalau dibantu, dipaksain dikeluarin dari kepompong, nanti ada sayap yang patah mungkin. Ketika sayapnya yang patah, kupu-kupu itu gak bisa terbang dengan normal. Tetapi kalau melewati proses itu, itulah yang saya bilang ada pembentukan. Ya. Mungkin ada yang sayapnya dibentuk di situ, ya, supaya dia bisa terbang dengan baik. Saya juga punya ilustrasi mengenai burung Raja Wali. Gitu. Waktu burung Raja Wali ini kecil, dia dilatih oleh mamanya, buat terbang tinggi, terus ada bukit batu gitu, gunung batu itu, dilepas di situ, di atas itu, oleh mamanya. Nah, ketika dilepas, burung ini kan dia lihat ada batu di bawah, itu akan merangsang burung yang kecil ini, maksudnya yang burung yang baru belajar ini, supaya dia harus berusaha, gitu kan? Berusaha menggerakkan sayapnya gitu, supaya dia tidak jatuh di batu. Kalau jatuh di batu bisa luka, bahkan bisa mati.
Nah, ada kalanya kita dibuat Tuhan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Tuhan melepaskan kita pada satu tantangan, di mana kita harus bergerak di situ. Kita harus dilatih, kita harus berusaha. Tapi apa dampaknya? Ketika burung itu dipaksa ya untuk menggerakkan sayapnya, disitulah dia jadi bisa berterbang. Amin. Disitulah membuat dia kuat sayapnya. Saya juga pernah melihat beruang kutub di tebing yang tinggi. Anaknya itu dijatuhin ke bawah, ya. Nggak tahu dijatuhin atau mereka yang dari bawah. Anaknya mau naik itu, mamanya dari atas tendang lagi gitu. Saya pikir lagi marah mamanya. Ternyata enggak. Memang dilatih supaya anaknya kuat naik tebing gitu. Turun lagi ke bawah. Ketika mama beruangnya lihat, oh sudah kuat, sudah selesai. Mereka sama-sama lagi. Oh begitu ya cara melatih. Demikian juga tadi yang burung itu, ya burung Raja Wali ya. Setelah sudah belajar, oh begitu ternyata. Bukan berarti mamanya juga melihat kemampuannya. Kok tetap kontrol gitu. Ketika mamanya melihat, memang gak mampu anaknya. Oh langsung diambil kembali gitu. Bukan dibiarkan, udah mati loh, enggak juga. Tuhan juga ada kalanya melatih kita Bapak Ibu Saudara. Dengan satu keadaan yang dimana kita memang harus benar-benar melatih iman, melatih pribadi kita. Supaya menjadi pribadi-pribadi yang indah di mata Tuhan dan indah di mata sesama manusia. Nah, Daniel, Yusuf ya sudah teruji sikap-sikap mereka, ya masih banyak lagi ya. Mungkin nanti satu waktu kita akan lebih spesifik belajar mengenai Yusuf dan Daniel. Tapi di sini kita bisa melihat apa dampak dari roh Allah yang bekerja di dalam mereka, ya. Dan apa yang menyebabkan sehingga roh Allah itu tetap bertahan dalam kehidupan mereka. Nah, itu mungkin nanti satu saat kita akan bahas itu. Mereka juga menjadi pribadi yang mempunyai kebiasaan baik, tekun dalam menyembah, percaya dan beriman kepada Tuhan, dan juga ada kerendahan hati, ya kan? Nah, itu nanti kita bahas lagi. Kemudian kita lihat juga ya, masih ada kalau tadi contoh di Alkitab Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita akan melihat dampak orang yang memiliki roh itu yang ada di Perjanjian Baru. Coba kita lihat di dalam Kisah 4 ayat 8. Kisah Rasul 4 ayat 8. Apa dampak untuk orang-orang yang ada di Perjanjian Baru di zaman dimana Yesus sudah selesai menyelesaikan misi keselamatan dan dia sudah kembali ke sorga. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Nah, saya mau ambil di sini bahwa Petrus ini firman Tuhan katakan dia penuh dengan Roh Kudus. Mari kita maju ke pasal 5 ayat 15. Petrus dalam Kisah 5 ayat 15. Kisah 5 ayat 15. Nah, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Coba lanjut. 16 ya, 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota itu sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Hanya dengan bayangnya Petrus, ya kan? Hanya bayangnya. Ceng, gitu. Hanya dengan bayangnya orang itu bisa sembuh. Artinya dampak lain kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus itu, ya, kita juga bisa, ya. Itu namanya pengurapan Roh Kudus. Kita akan diperlengkapi dengan hal-hal yang spiritual, maksud saya, ya. Pemakaian Tuhan yang seperti itu. Itu kuasa Tuhan. Tapi ada juga yang kuasa dari iblis. Nah, nanti ada pelajaran khusus lagi ya mengenai bagaimana mengetahui kuasa Tuhan dan kuasa iblis.
Petrus ini memang kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Kemudian orang-orang itu sakit jadi sembuh, orang-orang yang diganggu roh jahat itu disembuhkan oleh Tuhan. Ada kalanya begini, ada kalanya orang yang sakit karena ada roh jahat di dalamnya gitu. Ada orang yang kalau kita pelajari waktu Yesus melayani, ada orang-orang yang bisu ya, pokoknya macam-macam karena ada roh jahat. Nah, kalau kita ada dalam Tuhan, saya yakin juga ada pemulihan ya. Ada pemulihan yang pasti terjadi dalam kehidupan kita, pribadi-pribadi yang mempersilahkan atau kita yang mau menerima Roh Allah, Roh Kudus menguasai hidup kita. Salah satu contoh lagi dan kita selesai ya. Paulus dalam Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 17. Kita lihat dulu Paulus, Kisah Rasul 9 ayat 17. Kisah Rasul 9 kok 17 16? Kisah Rasul 9 ayat 17. Nah, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Saya mau ngambil di sini bukti bahwa Paulus ini tadinya dari Saulus ya, terus dia diubahkan, ya, dia dirubah namanya menjadi Paulus. Bahwa Paulus ini penuh dengan Roh Kudus. Nah, dampaknya kita lihat di Kisah Rasul 19 ayat 12. Kisah Rasul 19, kita lihat di ayat 12. Apa dampaknya yang terjadi kepada Saulus? Sekarang dia sudah Paulus ya. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sapu tangan Paulus, ya kan? Siapa sih yang suka bawa sapu tangan? Hah? Jem, Norbert nggak? Oh, yang cewek-cewek ada? Nggak bawa sapu tangan. Kalau sapu tangannya Jem, Nobi mau pakai nggak? Hah? Kenapa? Hah? Nah, kalau sapu tangan Paulus mau nggak? Hah? 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 Mantap. Lagi pula Paulus kan sudah lama mati ya. Dulu waktu belum ada corona ya nggak apa-apa ya. Kalau sekarang kan apalagi musim corona kan, nanti ada virusnya di sapu tangan kan. Gitu. Pakai sapu tangan. Ya, yang harus kita ambil di sini nih, Bapak Ibu, fasilitas apa saja yang kita miliki, yang ada kalau saya lihat ada yang jas dari hamba Tuhan itu, ya, dia pakai begini, orang bisa. Artinya Tuhan bisa memakai bukan hanya dalam bentuk sapu tangan saja. Jangan kita ikut-ikutan, ya kan? Kalau sekarang walaupun kita hamba Tuhan yang diurapi, kalau kita kasih sapu tangan ke orang mikir ya ada coronanya kan, apa ada virusnya. Nah, yang saya mau ambil di sini bahwa kuasa Tuhan itu bisa bekerja secara kreatif gitu. Apa saja yang kita miliki bisa, ada yang bisa dengan jasnya, ada yang sepatu bahkan ya. Artinya Tuhan bisa memakai kita dengan cara bagaimanapun. Amin. Nah, kembali lagi ke tadi. Kita harus bisa membedakan mana yang Roh Kudus dan mana yang roh dari si jahat. Karena roh jahat pun ada kuasanya, ya. Bapak Ibu harus tahu. Ada juga orang yang pakai kuasa jahat untuk menyembuhkan ada. Tapi berbeda tujuannya. Kalau kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan untuk kita misalnya menyembuhkan, ya kesembuhan yang dari Tuhan itu
sempurna gitu, ya sudah sembuh. Kalau kesembuhan dari roh jahat ya, atau dari roh-roh yang sering kali orang berpikir bahwa itu Roh Kudus, padahal sebenarnya roh-roh apa itu leluhur itu ya sama roh jahat. Apalagi yang roh-roh yang didapat di hutan-hutan dan sebagainya. Kalau Roh Kudus itu harus sesuai firman gitu, dan damai gitu, tidak ada ketakutan. Nah, kalau dia roh jahat itu ada, pasti saya katakan ada tumbalnya. Oke, misalnya dia pergi ke orang yang pakai roh jahat, sembuh. Bagi dia sembuh. Tapi sebenarnya tidak. Tinggal tunggu waktunya. Tadinya datang sakit lambung, ya kan? Sakit lambungnya hilang. Satu waktu nanti dia datang lagi sudah sakit jantung, ya kan? Karena sakit itu dipindahin sama roh jahat. Karena roh jahat itu tidak bisa menyembuhkan. Dia sudah bisa pindahin gitu. Jadi orang sudah percaya, oh saya datang ke orang ini hebat dia. Tadinya lambung saya sudah begini-begini, hilang. Gak taunya tunggu beberapa waktu pindah lagi ke jantung. Terus datang lagi orang itu, hilang, sakit jantungnya hilang. Tapi tunggu berapa lama lagi, aduh saraf kejepit. Nah, jadi gitu-gitu doang ya. Orang itu datang ke situ begitu. Kalau saya mau katakan dibodohin sama kuasa jahat, ya, diobok-obok sama kuasa jahat. Dia terikat. Karena apa? Karena sudah terikat. Itu yang saya maksud, keterikatan dengan kuasa jahat akan selalu datang ke dia. Makanya ada orang selalu takut gitu kalau tidak lagi melakukan itu. Bahkan ada orang yang takut, misalnya, kan saya sudah bikin perjanjian dengan roh ini gitu kan. Sebenarnya solusinya putuskan terima Yesus, dia tidak bisa ganggu lagi. Kenapa orang masih terikat? Kayak saya kan bikin janji, nanti saya akan begini. Karena dia masih mau diikat. Coba dia datang kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, putuskan di dalam nama Yesus. Sudah putus. Jangan lagi mau datang ke roh-roh itu. Ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Hidup akan berkemenangan. Amin. Hidup akan diangkat Tuhan oleh contoh-contoh tadi. Yusuf, Daniel. Mereka pemuda-pemuda yang luar biasa. Karena Tuhan yang menyertai mereka, apa yang mereka buat selalu berhasil. Dan kalau kita memiliki roh Allah, memang ada proses. Tapi tinggal tunggu waktu gitu. Beda dengan orang yang kepada roh-roh jahat, cepat tepatnya. Tapi tinggal tunggu waktu untuk mereka itu dibinasakan oleh roh jahat itu. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh dari kuasa Roh Kudus, bedanya awal-awalnya dia seperti itu diproses Tuhan. Tetapi tinggal tunggu waktu, dia akan berkemenangan. Hidup yang damai sejahtera dan hidup dalam kelimpahan. Karena memang Tuhan Yesus datang untuk membuat kita hidup berkelimpahan. Amin. Setelah itu sorga lagi. Oh haleluya. Kita mau pilih mana ya? Mau ikut roh-roh jahat, mau ikut roh-roh duniawi yang dalam sekejap bisa membuat kita seperti dijawab oleh dia, tapi ujung-ujungnya binasa, neraka kekal lagi, lautan api. Ikut Tuhan Yesus, seperti ada proses ya, tinggal tunggu waktunya, kita diangkat Tuhan. Satu waktu kita dipanggil, surga menanti kita. Kehidupan kita pun pasti sukses dan berhasil. Amin. Tapi ada waktunya Tuhan. Harus sabar, ya kan? Sabar. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian firman Tuhan pada saat ini ya. Jadi kita memilih apakah kita mau hidup menurut keinginan daging, keinginan duniawi. Keinginan duniawi akan terkontak dengan keinginan roh jahat itu ya. Keinginan penyembahan berhala ya. Tetapi keinginan roh itu kita akan terkontak dengan Roh Kudus. Kita akan dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Kita bertahan dalam tuntunan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya kehidupan kita di dunia ini sukses, diberkati, dan juga sorga yang kekal, hidup yang kekal menanti kita. Amin.